Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun belajar di rumah, kamu harus tetap semangat untuk meraih cita-citamu. Nah, kali ini ibu akan mengajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo kita mulai. Next. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Materi ini berdasarkan buku panduan guru dan siswa tematik kurikulum 2013 dan buku Bupena tema 1, tema 2 penerbit Erlangga. Berikut adalah kompetensi dasar pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang dicapai pada pembelajaran ini adalah yang pertama, pelajaran PPKN KD 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tahukah kamu, tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, tetapi ada banyak lagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Ayo kita cari tahu. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Salin di buku tulismu. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Nah, coba kamu buka dan ingat kembali teks pada pembelajaran 1 kemarin. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, itulah ide pokok dan kesimpulan dari paragraf pertama. Nah, untuk paragraf kedua dan seterusnya, kamu cari sendiri ya. Harus semangat. Simpulan teks laporan. Selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Kemudian, bagaimana ya cara mencari kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisikan: yang pertama,
pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua, intisari dari tulisan. Kemudian yang ketiga, dimulai dari yang khusus ke umum. Kemudian yang keempat, menggunakan kosakata baku. Terakhir yang kelima adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itulah bagaimana cara mencari kesimpulan yang baik. Nah, sekarang kita beralih ke muatan PPKN. Anak-anak ibu, pahamilah kembali kelima sila dalam Pancasila berikut. Kamu masih hafal kan isi dari Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan mempelajari penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Kali ini, kita akan mempelajari sila ketiga dalam Pancasila. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Kemudian yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Itulah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, ini adalah tugas untuk kamu. Ayo berlatih. Amati kedua gambar berikut ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Setelah mengamati gambar, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tulislah isi cerita masing-masing gambar yang telah kamu amati. Yang kedua, apakah tujuan kegiatan tersebut? Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar yang telah kamu amati? Yang keempat, berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga sesuai gambar. Yang kelima, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Jawablah 5 pertanyaan ini, kemudian salin di buku tulismu. Nah, setelah belajar pada hari ini, sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila yang telah kamu lakukan pada hari ini? Jawab di kolom komentar ya. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.